Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini saya diberkati, saudara diberkati, kita semua diberkati. Kita akan menikmati satu kebenaran firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Pagi hari ini kami sungguh-sungguh bersukacita di hadapan-Mu ya Bapa, karena kami sudah bisa menikmati lagi hari yang baru. Engkau telah menyertai kami dalam ketiduran kami, dan kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu bahwa setiap pagi baru, dan hari ini kami akan menikmati rahmat dan kemurahan Tuhan yang baru. Kuasa dan mujizat Tuhan menjadi bahagian kami. Kami percaya di pagi hari ini oleh kebenaran firman-Mu, kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau sambut Tuhan firman dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan baca dari dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai dengan 21 dengan tema mujizat di tengah badai. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari dalam Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21 dengan tema khotbah nanti adalah mujizat di tengah badai. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mengunaikan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku." Sekali lagi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan takut, ini aku." Dan perkataan ini bukan dikatakan ketika mereka berada di darat, tetapi perkataan ini dikatakan oleh Yesus ketika mereka sedang dikepung oleh badai di tengah laut. Alkitab berkata bahwa mereka telah berjalan kurang lebih sekitar 2-3 mil jauhnya dari darat. Mereka sedang mendayung perahu mereka. Dan Alkitab berkata bahwa hari sudah mulai malam. Dan tiba-tiba datang angin yang kencang. Dan Alkitab berkata juga bahwa gelombang laut itu sudah mulai bergelora. Haleluya. Dan kita tahu, kita pasti merasakan bahwa apa yang mereka alami ini sangat mengkhawatirkan. Ketika angin badai di waktu hari sudah mulai malam, ketika gelombang ia sudah membesar, hari dimulai sudah malam, mereka mengalami satu ketakutan. Haleluya. Dalam keadaan itu sudah barang tentu bahwa mereka sudah mengalami tenaga mereka terkuras, dan mereka mulai mengalami apa yang disebut dengan keraguan dan kekhawatiran. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, haleluya, dalam situasi yang seperti itu, dengan tidak disangka-sangka seketika, ternyata bahwa mereka mendengarkan satu suara yang ada dalam suasana keadaan yang gelap dan badai itu. Ada suara yang berkata, "Jangan takut, ini aku." Tahukah saudara, ketika murid-muridnya berada dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, dalam badai dan gelombang, ternyata bahwa Yesus sedang melihat dari darat. Yesus tahu tentang apa yang mereka alami. Yesus tahu peristiwa yang mereka alami. Angin yang kencang, gelombang yang besar, dan keadaan yang sudah mulai gelap dan malam itu. Yesus tahu, dan saya melihat bahwa ternyata bahwa Yesus tidak dapat menahan dirinya untuk membiarkan murid-muridnya berada dalam gelombang yang besar dan diombang-ambingkan oleh badai. Yesus tidak dapat menahan dirinya walaupun tidak ada jalan darat, tetapi Yesus berjalan di atas air. Perhatikan,
Walaupun tidak ada jalan darat, Yesus ia berjalan di atas air hanya untuk menemui murid-muridnya yang sedang berada dan diterpa oleh badai dan gelombang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ternyata bahwa kehidupan ini kalau kita tahu, jikalau saudara dan saya percaya dan hidup di dalam Tuhan, ternyata bahwa kemanapun saudara berada, apapun juga keadaanmu, ternyata bahwa Yesus ia terus menyertai saudara dan saya. Yesus ia terus peduli dan memperhatikan dalam kenyataannya, dalam perjalanan mereka, tanpa mereka tahu, tanpa mereka harapkan bahwa Yesus itu akan datang. Ternyata bahwa di tengah gelombang dan badai itu, Yesus berjalan di atas air. Untuk apa? Hanya untuk menemui akan murid-muridnya yang sedang berada dalam terpaan gelombang itu. Haleluya. Tahu saudara, ketika mereka melihat bahwa Yesus itu ada, mereka bersegera untuk menaikkan Yesus di atas perahu mereka. Haleluya. Kerinduan mereka, Yesus itu harus ada di perahu. Yesus bukan hanya ada di atas gelombang, tetapi Yesus itu harus ada di perahu. Sekali lagi, ketika Yesus berkata, jangan takut, ini aku, ini mengandung suatu arti yang sangat dalam untuk saudara dan saya renungkan di pagi hari ini. Itu bukan perkataan biasa. Haleluya. Yesus meluputkan mereka dari badai hanya dengan kalimat itu, jangan takut, ini aku. Itu mengandung arti bahwa kalau Yesus berkata, jangan takut, ini aku, artinya pertolongan telah tiba pada waktunya. Ketika Yesus berkata, ini aku, jangan takut, itu artinya bahwa badai segera akan berlalu. Ketika Yesus berkata, jangan takut, ini aku, itu artinya mujizat segera akan terjadi. Ketika Yesus berkata, jangan takut, ini aku, artinya belas kasihan Tuhan itu telah tiba bagi murid-muridnya. Dan apapun juga yang dialami oleh murid-muridnya, apakah itu suatu keraguan, kekhawatiran, kebimbangan, mungkin mereka sudah hilang arah dan hilang jalan, tetapi ketika Yesus berkata, ini aku, jangan takut, maka semuanya itu akan berlalu. Dan pada waktu itu mereka langsung menaikkan Yesus ke dalam perahu. Apa yang terjadi? Alkitab memberitahu bahwa ketika mereka menaikkan Yesus di dalam perahu mereka, maka seketika itu jugalah tibalah mereka di darat. Haleluya. Itu berarti bahwa ketika mereka menaikkan Yesus ke dalam perahu mereka, mujizat seketika itu terjadi. Ini yang menjadi satu perenungan bagi saudara dan saya, betapa indahnya jika di dalam kehidupan ini ada Yesus. Betapa berartinya dalam suatu perahu kehidupan kita, jikalau kita mengizinkan Yesus itu ada di dalam perahu. Seperti apa yang dialami oleh murid-muridnya, bahwa ketika mereka menaikkan Yesus ke dalam perahu mereka, maka mujizat seketika itu mereka sampai di darat. Dan ketika mereka mengalami mujizat itu, Bapak Ibu, ternyata bahwa badai itu berlalu. Mereka langsung keluar dari badai. Mujizat langsung dinyatakan oleh Tuhan. Dan mujizat dan kuasa Tuhan yang hidup dan berkuasa itu menghapus semua keadaan yang mengkhawatirkan mereka. Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan berkata, supaya kita percaya setiap waktu kepada Tuhan. Orang yang menaruh harap kepada Tuhan akan berkata bahwa ia tidak dikecewakan. Ternyata bahwa perjalanan murid-muridnya ketika mereka mau menyeberang ke Kapernaum, walaupun mereka melihat satu badai yang sangat mengkhawatirkan, tetapi ternyata di dalam pengharapan mereka, Alkitab berkata bahwa mereka tidak mengalami apa yang disebut dengan kekecewaan.
Justru setelah kita melihat bahwa Tuhan menggantikan keraguan, kebimbangan, kecemasan dengan satu semangat yang baru, penuh sukacita. Mereka bergembira, mereka melihat bahwa badai berlalu, dan mereka pun melihat bahwa betapa hebatnya kuasa Tuhan yang telah dinyatakan benar-benar mereka nikmati. Haleluya. Mujizat Tuhan bukan hanya sebuah berita, mujizat Tuhan bukan hanya sebuah sejarah, tetapi benar-benar mereka detik dan saat waktu itu mereka menikmati akan mujizat Tuhan. Haleluya. Mereka berada dalam satu suasana tenang teduh di darat dan telah tiba yang selamat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan ini ada satu hal yang perlu direnungkan. Yang penting adalah tujuan. Kita harus tahu bahwa kita harus mencapai tujuan dengan selamat. Dan Alkitab berkata bahwa bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa, sebab Tuhan sendiri yang akan menginjak para lawan kita. Itu artinya, kalau ada Tuhan, segala sesuatu akan menjadi beres. Bersama Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Bersama-sama dengan Tuhan, mujizat itu bukan hal-hal yang langka, tetapi selalu dan selalu, sekali lagi, bersama Tuhan, kita akan menyaksikan selalu dan selalu mujizat Tuhan. Saya percaya, hari ini, saudara saya diberkati, dan kita terus kiranya percaya tetap kepada kebenaran firman Allah. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mungkin saudara punya problem, mungkin saudara punya masalah, mungkin saudara tidak tahu apa lagi yang saudara lakukan. Tetapi hari ini kita percaya bahwa Yesus yang sama, yang telah melakukan mujizat di tengah ombak, akan pun juga melakukan hal yang sama di dalam kehidupan keluargamu. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab hari ini kami telah mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ketika Engkau berkata, jangan takut, ini aku, maka seketika itu juga Tuhan, badai berlalu, dan Tuhan Engkau membuat sesuatu yang sangat menggairahkan. Tuhan, Engkau menggantikan Tuhan badai dengan sukacita. Engkau menggantikan Tuhan semangat yang patah dengan semangat yang penuh gairah dan semangat, karena Engkau menyertai. Bapa, terima kasih. Aku berdoa, oh Tuhan, bagi pemirsa yang mendengarkan akan kebenaran ini, Tuhan, apapun juga keadaan mereka, Tuhan Engkau tolong. Kalau ada yang berada dalam keadaan yang susah hati, berbeban berat, Tuhan Engkau tolong. Kalau ada yang sakit, apapun juga sakitnya, Tuhan Engkau jamah. Sebagaimana Tuhan Engkau datang, Tuhan Yesus berjalan ke Israel, menjumpai akan murid-muridnya yang bermasalah dengan badai di laut. Engkau pun juga Tuhan menjumpai setiap keluarga yang punya masalah, baik di rumah, baik dalam perjalanan, dimanapun juga mereka berada. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau tolong mereka. Tuhan adakan mujizat spektakuler bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, ekonomi mereka Tuhan Engkau tolong, keluarga mereka Tuhan Engkau tolong, suami istri anak mereka Tuhan Engkau tolong, pekerjaan mereka Tuhan Engkau tolong, apapun juga yang menjadi beban dan kerinduan mereka Tuhan Engkau tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati.